Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk kontroversi plagiarisme yang justru membuat lagu-lagu lama kembali populer. Nomor 10, Carry On by Lil Nas X versus Carry On by Bobby Caldwell. Kesuksesan besar Old Town Road milik Lil Nas X tidak lepas dari sampel lagu Nine Inch Nails yang sudah disetujui oleh Trent Reznor sendiri. Namun berbeda dengan lagu itu, kali ini ia tersandung masalah hukum. Pada tahun 2018, sebuah publisher di California menggugat Lil Nas X sebesar $25 juta mengatakan bahwa lagu Carry On dalam mixtape-nya menjiplak elemen dari lagu Bobby Caldwell yang berjudul sama. Gaya blue-eyed soul khas Caldwell sempat menjadi hits di era 80-an, tetapi bisa dibilang banyak penggemar Lil Nas X yang bahkan tidak menyadari kemiripan kedua lagu tersebut. Meski begitu, bagi banyak kritikus dan jurnalis, pengaruh Caldwell dalam lagu tersebut lebih dari sekedar kebetulan. Sampai pada waktu penulisan skrip ini, kasus tersebut masih belum terselesaikan. Nomor 9, Sapphira by Bad Bunny versus Get Your Freak On by Missy Elliott. Industri musik memang pada dasarnya adalah bisnis. Di balik sebuah lagu, ada banyak orang yang terlibat dalam proses penulisan, produksi, dan pengembangannya. Missy Misdemeanor Elliott berhasil menegosiasikan 25% royalti dari lagu Sapphira milik Bad Bunny setelah terungkap bahwa lagu tersebut menggunakan sampel dari Get Your Freak On tanpa izin. Selain Elliott, ada banyak penulis lagu dan produser lain yang turut menikmati keuntungan dari lagu ini. Namun, di sisi lain, kesuksesan Sapphira juga berhasil membuat banyak orang kembali mengingat betapa kerennya album-album Missy Elliott di masa lalu. Nomor 8, Babe I'm Gonna Leave You by Led Zeppelin versus Babe I'm Gonna Leave You by Joan Baez. Kasus plagiarisme yang satu ini lebih cocok disebut sebagai kesalahpahaman. Baby, baby, I'm gonna leave you. Babe I'm Gonna Leave You sebenarnya ditulis oleh Ain Breeden yang kini diakui sebagai salah satu penulis lagu dalam versi Led Zeppelin tahun 1969. Namun versi cover Joan Baez tahun 1962 lah yang kabarnya menginspirasi aransemen Led Zeppelin. Dalam album live miliknya, Baez tidak mencantumkan nama Breeden sebagai penulis lagu dan malah menyebutnya sebagai traditional folk song. Led Zeppelin pun awalnya mengikuti kesalahan tersebut meskipun mereka menambahkan kredit aransemen untuk Jimmy Page. Kontroversi ini baru terungkap bertahun-tahun kemudian, membuat versi Baez dan versi asli Breeden kembali dikenal oleh publik. Nomor 7, Good For You by Olivia Rodrigo versus Mystery Business by Paramore. Musisi terinspirasi dari musisi lainnya memang bukanlah hal baru, tetapi urusan hak cipta dalam industri musik seringkali membuat daftar penulis lagu berubah-ubah. Banyak penggemar yang membandingkan Good For You milik Olivia Rodrigo dengan Mystery Business milik Paramore karena adanya kemiripan dalam komposisinya. Paramore tampaknya setuju dengan klaim ini dan berhasil menggugat perusahaan publishing Rodrigo, Warner Chappell, hingga mendapatkan 50% hak cipta lagu tersebut. Namun, para penggemar yang awalnya memperhatikan kemiripan ini pun masih terpecah dalam pendapat apakah kesamaan tersebut cukup signifikan untuk membenarkan pembagian royalti sebesar itu. Nomor 6, Shape of You by Ed Sheeran versus No Scrubs by TLC.
Ada perbedaan yang cukup jelas antara interpolasi musik dan penggunaan sampel langsung. Ed Sheeran mengakui bahwa pada tahun 2017, timnya telah berusaha mendapatkan izin untuk interpolasi No Scrubs milik TLC dalam lagunya Shape of You. Ini berarti Sheeran merekam ulang bagian yang dipinjam, bukan mengambilnya langsung dari lagu asli TLC. Namun, izin final untuk interpolasi ini belum diselesaikan sebelum lagunya dirilis. Akibatnya, kredit penulisan lagu kemudian direvisi. Insiden ini justru membuat No Scrubs kembali populer dalam budaya pop, tetapi di sisi lain juga membuat daftar penulis lagu Shape of You semakin panjang. Nomor 5, Blurred Lines by Robin Thicke versus Gotta Give It Up by Marvin Gaye. Sampai sejauh mana inspirasi musik bisa dianggap sebagai pencurian? Terkadang batasnya memang agak kabur ketika berbicara tentang seberapa besar seorang musisi mengambil pengaruh dari karya lain. Keputusan pengadilan tahun 2015 menetapkan bahwa Robin Thicke harus membayar $5 juta kepada pihak warisan Marvin Gaye setelah terbukti bahwa Blurred Lines terlalu mirip dengan Gotta Give It Up. Sebagai legenda musik soul, kepopuleran Gaye memang tidak pernah pudar, bahkan setelah bertahun-tahun sejak kematiannya. Namun, kasus ini juga membuat Gotta Give It Up kembali naik daun bersama lagu-lagu terkenalnya seperti Sexual Healing dan Let's Get It On. Nomor 4, Bittersweet Symphony by The Verve versus The Last Time by the Andrew Oldham Orchestra. Zaman dulu, cukup umum bagi label rekaman untuk merilis album cover yang menampilkan lagu-lagu hit sebagai strategi komersial. Salah satunya adalah versi cover The Last Time milik The Andrew Oldham Orchestra yang dibuat oleh mantan manajer The Rolling Stones. Namun, justru manajer Stones lainnya, Alan Klein, yang membuat lagu ini kembali populer setelah bertahun-tahun. Masalah ini berawal dari keberhasilan Klein dalam merebut hak penuh atas royalti lagu tersebut dari The Verve yang tidak meminta izin terlebih dahulu untuk menggunakan sampel lagu itu. Baru pada tahun 2019, putra Klein, Jody, bersama The Rolling Stones akhirnya mengembalikan hak royalti kepada pencipta lagu Bittersweet Symphony, Richard Ashcroft. Nomor 3, Rapper's Delight by The Sugar Hill Gang versus Good Times by Chic. Di awal perkembangan hip-hop, penggunaan sampel, interpolasi, dan hak cipta masih sangat kacau, seperti hukum rimba. Neil Roger dan Bernard Edwards dari Chic sudah sukses dengan lagu Good Times, tetapi justru ancaman gugatan hukum dari mereka yang membuat lagu disco ini tetap abadi. Kejadian ini bermula karena lagu Rapper's Delight milik The Sugar Hill Gang menggunakan interpolasi tanpa izin dari musik Chic. Saat ini, kemiripannya memang sangat jelas, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa setiap kali kita mendengar lagu tersebut, kita pasti langsung teringat dengan permainan bass ikonik Bernard Edwards. Nomor 2, Ice Ice Baby by Vanilla Ice versus Under Pressure by Queen and David Bowie. Popularitas bisa menjadi hal yang tidak menentu. Musik rock klasik milik Queen mungkin akan selalu dianggap keren, sementara Vanilla Ice hanya bersinar saat di awal tahun 90-an dengan lagunya Ice Ice Baby. Namun, baik penggemar maupun kritikus langsung menyadari bahwa lagu tersebut sangat mirip dengan permainan bass ikonik John Deacon, meskipun ada beberapa tambahan nada kecil di sana-sini. Vanilla Ice sempat mencoba membela diri, mengklaim bahwa lagunya tidak benar-benar sama dengan Under Pressure.
Namun sekarang, Under Pressure tetap menjadi lagu klasik yang sering diputar di radio, sementara Ice Ice Baby lebih dikenal sebagai lagu dari musisi One Hit Wonder yang akhirnya terlupakan. Sebelum kita lanjut, kami mengupload video setiap hari. Jadi, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, jangan lupa untuk nyalakan notifikasi di bagian pengaturan. Nomor 1, I'll Be Missing You by Puff Daddy and Faith Evans versus Every Breath You Take by The Police. Sean Combs alias Puff Daddy benar-benar mendominasi industri musik pada tahun 1997. Salah satu buktinya adalah lagu I'll Be Missing You yang bukan hanya mengadaptasi melodi Every Breath You Take milik The Police, tapi juga mengambil sampel langsung dari lagu tersebut. Faith Evans, istri dari Biggie Smalls, menyanyikan bagian interpolasi dari melodi utama lagu tersebut yang juga digunakan sebagai sampel dalam lagu Puff Daddy. Namun, Combs tidak meminta izin terlebih dahulu sebelum menggunakan sampel lagu aslinya yang saat itu sudah sangat populer. Sting memang pernah tampil bersama Combs di MTV Video Music Awards tahun 1997, tetapi itu terjadi setelah ia berhasil menggugat Combs dan mendapatkan 100% hak royalti atas lagu tersebut. Meski begitu, penggabungan antara lagu New Wave klasik dan hip hop ini tetap berhasil memperkenalkan musik The Police ke generasi baru pendengar. Dengan terbatasnya chord gitar dan tuts piano yang bisa digunakan dalam musik, menurutmu di mana garis pemisah antara inspirasi artistik dan plagiarisme? Dan siapa yang berhak menentukan batas itu? Tulis di kolom komentar. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video lainnya dari Watch Mojo Indonesia. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.